Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang adalah ketika dia sibuk dengan muhasabah diri sendiri, sibuk dengan ngoreksi kesalahan diri sendiri. Dan di antara tanda-tanda kesengsaraan, penderitaan seseorang, terutama di akhirat, adalah orang yang sibuk mencari aib orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita tentang keutamaan orang yang sibuk dengan mengoreksi aibnya sendiri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah." Rawahu Muslim. Tidaklah seorang hamba menutupi aib kekurangan orang lain di dunia ini, melainkan Allah akan menutup aibnya di akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah, di akhirat, yaumul akhir yang juga disebut yaumuddin, yang artinya adalah hari pembalasan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua amal perbuatan hamba, baik itu perbuatan yang kecil maupun yang besar, perbuatan baik maupun buruk, perbuatan yang zahir, yang nyata maupun yang batin, semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh hamba di padang mahsyar, kemudian dihisab. Bahkan seluruh anggota tubuh itu menjadi saksi atas perbuatan kita. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib seseorang yang biasa menutup aib orang lain di dunia. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Kata para ulama, amalan itu, pahala itu tergantung amalannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, tuba liman syaghalahu aibahu li uyubin nas. Berbahagialah orang-orang yang sibuk muhasabah, sibuk mengoreksi diri sendiri, sibuk menghisap atau mencari kesalahan diri sendiri, kelemahan diri sendiri, daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Wa wailul liman nasiya aibahu wa tafrugu li uyubin nas. Dan celaka orang yang lupa dengan kesalahannya, celaka orang yang lupa dengan aibnya, dan dia menyibukkan diri mencari aib orang lain. Dia menyibukkan diri membicarakan kesalahan orang lain, celaka. Fal awwalu alamatus sa'adah, yang pertama adalah tanda-tanda kebahagiaan.
Jadi orang yang sibuk dengan mengoreksi dirinya sendiri itu tanda kebahagiaan, kata Ibnu Qayyim. Dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya itu hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Sebagaimana Allah perintahkan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dia sibuk mengoreksi dirinya, mengoreksi kesalahannya, lalu dia istighfar kepada Allah. Dia perbaiki dirinya. Lalu dia perbaiki keluarganya. Dia tidak sibuk. Dia tidak menyibukkan waktunya hanya untuk mencari kesalahan orang lain. Tapi dia sibuk mengoreksi dirinya, memintakan ampun untuk dosa-dosanya. Dan dia juga sibuk menjaga keluarganya dari azab neraka. Watsani alamatus syaqawah. Adapun yang kedua itu adalah tanda-tanda orang yang sengsara hidupnya. Yang diurusi kesalahan orang lain, yang dipikirkan orang lain. Yang dipikirkan bagaimana menjatuhkan orang lain. Dan dia lupa dengan kesalahan dirinya sendiri. Watsani alamatus syaqawah. Ini adalah tanda-tanda orang yang hidupnya menderita. Orang yang hidupnya tidak tenang. Dan kebalikannya adalah orang yang pertama, hidupnya tenang karena pikirannya hanya fokus kepada dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, lalu memperbaiki orang lain tanpa menceritakan atau mencari-cari kesalahan orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.